Tafa, di sebelah kiri kakak ada Devil. Dia bilang kayak gini sama kakak, Tafares, buka puasa aja Tafa, biar Tafa bisa makan enak. Tapi Angel bilang apa? Tafa, jadi anak yang baik ya, sabar puasanya, tahan nafsunya, semoga Allah memberikan kebaikan buat Tafa gitu. Tafa mau ikutin Devil or Angel? The Angel. Yeay. Jadi aku tuh pakai Megazord-nya Oksa untuk kameranya. Dia protes, kenapa mau pakai Megazord untuk picture katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh viewers. Hari ini alhamdulillah banget udah di bulan Ramadan. Ini hari pertama Ramadan. Dan aku mau sedikit sharing kali ini tentang ngajarin Tafa untuk berpuasa. Jadi dari beberapa bulan yang lalu, mungkin ada 2 bulan yang lalu, kasih tau lah sama Tafa puasa itu apa. Karena kemarin tuh aku bayar utang. Jadi aku kan ya perempuan pada umumnya kan setiap bulan pasti mengalami menstruasi atau haid ya. Jadi aku tuh baru bayar utang-utang aku pas 2 bulan sebelum Ramadan ini. Nah, Tafa selalu tanya, Mama kok nggak makan atau apa gitu ya. Terus dia nawarin makanan, akunya nggak mau, akunya nolak, dan aku bilang aku puasa. Nah, dari situ aku mikir kayaknya Tafa udah 5 tahun dan udah perlu untuk mengetahui puasa itu apa, belajar tentang puasa, dan bahkan mempraktekkan puasa. Pengen coba aja gitu loh, pengen coba. Kalaupun dia nggak mampu, nggak masalah, kan namanya juga belajar. Maaf banget ya tadi berisik, jadi pindah tempat ini ke dapur. Ya, jadi intinya adalah aku pengen Tafa dan Oksa jatuh. Nah, untuk Oksa karena dia masih 3 tahun ya tentunya aku nggak akan ajarin dulu puasa, aku nggak akan memaksakan dia untuk puasa. Tapi kalau Oksa pengen ikut-ikutan kayak kakaknya puasa, itu baik banget, aku bersyukur. Tapi kalau misalnya enggak pun nggak masalah. Aku fokus ke Tafa dulu yang usianya udah 5 tahun. Aku berharap goalsnya di usia 7 tahun Tafa udah bisa tamat puasanya sampai maghrib. Nah, jadi sebelum tidur itu terbiasa aku bercerita. Kalau waktu bayi aku bacanya baca-baca buku gitu. Nah, Tafa itu makannya jelek banget, susah makan sampai dia tuh nggak naik berat badan. Tafa tuh nggak pernah turun berat badan, tapi dia tuh susah naik berat badan saat itu. Jadi aku tuh baca internet, terus di googling juga, nanya sana sini, nanya ke saudara, ke sepupu, ke kakak-kakak. Terus aku juga nanya ke dokter. Akhirnya dapat saran untuk coba deh anak-anak sebelum tidur itu ditanamkan hal-hal baik yang mau kita ajarin. Jadi kalau misalnya kita lagi keadaan begini nih, anak-anak kan susah tuh dikasih tahu. Tapi kalau misalnya udah mau tidur ya kan, dia udah dalam posisi yang rileks, yang nyaman ya, terus lampunya juga udah mati, terus intimate, ada bonding gitu ya sama orang tuanya, ya aku suka ngomong sama anak-anak, sekarang cerita gitu ke Tafa. Jadi ada anak nih gitu, anaknya namanya si A. Nah, si A ini nggak mau makan, bla 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 bla, sampai akhirnya dia sakit perut, terus dia sakit apa segala macam. Tapi pas dia udah mau makan, dia jadi sehat karena makanan itu mengandung gizi, mengandung hal-hal baik untuk melawan bakteri-bakteri jahat, bla 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 gitu ya. Oh, langsung dia, wah iya mah gini. Terus aku bilang, iya makanya Tafa dan Oksa harus makan lah segala macam. Nah, besokannya dia mau tuh makan. Nanti dia ngomong gini, mah kalau kita makan kita nggak sakit ya mah, kalau kita makan kita ini ya mah gitu. Jadi dia mengulang apa yang aku dongengin, cerita itu dia masukin ke kehidupan nyatanya dia gitu. Nah, terus kalau misalnya sebelum tidur, katanya 5 menit setelah dia terlelap. Jadi misalnya anak tidur nih, terus 5 menit jangka dari dia tidur ke 5 menit ke depan itu, katanya itu lagi bagus-bagusnya untuk dibisikin hal-hal yang baik. Katanya bisikin di telinga kanannya berulang-ulang hal-hal yang baik. Misalnya kita lagi pengen anak kita makannya bagus gitu, kita bilang, Tafa anak mama yang baik, anak mama yang soleh, Tafa itu anak hebat, Tafa harus selalu kuat, harus selalu sehat, besok makannya lebih banyak ya, makan yang bergizi ya sayang, apa segala macam. Jadi dibisikin itu setiap hari, dibisikin itu sampai mungkin adik juga enak ya. Misalnya aku ngomong ngoceh aja ya sebelum mau tidur tuh ngomong, terus dibisikin itu. Makanya ada momen dimana dia bisa aku ceritain situasi kondisinya tuh mendukung lah gitu. Kadang-kadang kan anaknya bisa ketiduran duluan, atau misalnya lagi nginep di rumah nenek kakeknya, atau misalnya lagi nginep di mana suasananya nggak mendukung untuk
bedtime story ya aku juga nggak ngomong. Tapi kalau misalnya semuanya mendukung, suasananya, situasinya, segala macamnya, moodnya juga bagus, aku pasti akan ngomong gitu. Nah, belajar dari itu, akhirnya setiap ada masalah di diri Tafa dan Oksa yang harus aku perbaikin, aku mulai mikir nih, aduh harus cerita apa ya. Pada akhirnya aku ceritain ya, tadi malah aku bilang ini, kakak Tafa siapa yang mau denger itu cerita sekarang story time gitu. Oke, wah mereka excited banget. Setiap ada momen aku harus bercerita sebelum tidur ya, mereka tuh seneng banget. Tafa senang, Oksa senang, terus mereka bisa happy gitu, joget-joget, teriak-teriak, pokoknya happy banget. Nah akhirnya aku bilang sama Tafa, sama Oksa, jadi ada anak namanya Lily. Nah Lily ini suatu hari disuruh sama mamanya untuk berpuasa. Terus dia tanya sama mamanya, mah puasa itu apa? Dan akhirnya mama menjelaskan. Nah mamanya bilang kalau kamu berpuasa, kamu akan mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah, dan apa yang kamu inginkan akan dikabulkan oleh Allah. Akhirnya Lily bilang, emang aku bisa ya mah dapat mainan yang aku mau? Aku pengen Barbie Castle yang warnanya pink dengan banyak Barbie-nya, katanya gitu. Terus mamanya bilang, ya boleh, kamu bisa dapetin, kamu berdoa aja sama Allah, mudah-mudahan Allah kirim rezeki ke mama, nanti mama akan beliin sesuai apa yang kamu pengen, asal kamu mau menjalankan perintah Allah. Salah satunya adalah belajar berpuasa. Nah akhirnya si Lily ini diajakin sama mamanya ke Indomaret. Nah diajakin ke Indomaret, dia di sana bisa beli snack apapun yang dia pengen untuk bekal sahur dan buka. Akhirnya dia beli beng-beng. Nah, aku sebutin makanan-makanan yang Tafa dan aku suka. Aku sebutin beng-beng, aku sebutin Astor, aku sebutin Chupa Chups, aku sebutin Gummy, Yupi, dan segala macam yang pokoknya anak-anak suka. Jadi mereka kan berhayal, wah enak banget ya makan beng-beng, oh enak banget ya. Nggak mungkin lah aku bisa cerita dia makan tteokbokki gitu kan, bukan kesukaannya anak-anak. Apa itu mah tteokbokki, jadi nggak relate gitu sama kehidupan dia. Nah, jadi aku nyambung-nyambungin sama apa yang mereka suka gitu. Nah sampai akhirnya si Lily ini pulang ke rumah, terus dia sahur gitu ya, sahur. Aku jelasin sahurnya itu makan dulu. Kenapa sahur gitu kan? Kenapa harus sahur? Iya supaya kita kuat menjalankan ibadah puasa. Jadi kita isi dulu diri badan kita dengan nutrisi, dengan makanan yang baik, minuman yang cukup, supaya kita kuat menjalani puasanya gitu. Nah nanti pas lagi berpuasa gitu ya, di siang hari Lilynya tuh main keluar, terus tiba-tiba dia ketemu sama tetangganya namanya Dodi. Nah aku bilang ada tetangga laki-laki namanya Dodi, dia lagi makan es krim enak banget gitu. Wah es krim itu enak banget, sampai si Lily ini ngiler. Tapi Lily bilang sama Dodi, kok kamu makan es krim sih? Kamu gak puasa ya gitu. Nanti si Dodi jawab, puasa itu kan cuma buat orang gede, bukan buat anak kecil. Aku kan masih kecil, masih umur 5 tahun. Nah 5 tahun itu adalah umur Tafa. Jadi aku pokoknya aku nyontoh-nyontohnya umurnya yang relate banget lah sama kehidupan Tafa gitu. Dia suka banget sama es krim kan. Nah terus Tafa semua nyaut, es krim, I like es krim, I want to eat es krim, gitu lah pokoknya. Terus Tafa bilang, Tafa mau es krim vanilla, Oksa pengen yang coklat, nanti kita beli di anu. Jadi panjang kan, mereka juga ikutan cerita gitu. Nah terus, kalau misalnya anak-anak lagi ikutan cerita kayak gitu, jangan ditahan, biarin aja, dengerin, terus nanti lanjutin lagi cerita pas mereka udah nggak ngomong lagi gitu. Nah udah gitu aku bilang, Lily ini bilang sama Dodi, Dodi kamu tuh kalau misalnya kamu puasa kamu enak loh, nanti kamu dapat hadiah dari Allah, apapun yang kamu akan dikabulin sama Allah gitu. Nah tapi si Dodi ini bandel nih, dia tetap aja nggak mau puasa, dia nggak percaya sama bapaknya karena menurut dia masih kecil dan yang puasa itu adalah orang dewasa. Akhirnya pas lebaran tiba, Lily mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia dapat mainan istana boneka Barbie lah, pokoknya warna pink yang dia idam-idamin, sedangkan si Dodi ini nggak dapat apa-apa, dan malah dia tidak bisa merasakan kebahagiaan di lebaran. Kok orang lain happy banget lebaran, kok gue enggak? Ya karena dia nggak mencapai kemenangan itu adalah berpuasa, ya tidak menyelesaikan tugasnya sebagai umat muslim yang baiklah gitu. Jadi rasanya pas lebaran tuh biasa aja, kayak hari biasa. Sementara si Lily tuh happy banget, dia merasa dia sudah berhasil melakukan tantangan, sudah berhasil melawan nafsunya dia sendiri gitu. Jadi yang Lily ini mendapatkan kebaikan, sementara si Dodi ini hanya mendapatkan penyesalan. Nyesel banget deh aku nggak puasa, kalau coba aja kalau aku puasa aku pasti bisa dapat mainan aku pengen kayak Lily. Itulah sama Tafa sama saya, aku jelasin. Terus diem aja, Tafa tuh diem aja ngeliatin aku kayak gini. Terus aku bilang kayak gini, Tafa mau coba puasa? Terus dia ngangguk. Tafa anak baik, iya dia ngangguk lagi. Tafa anak soleh, iya dia ngangguk lagi. Oke, sekarang Tafa dan Oksa tidur, nanti jam 4 pagi mau bangunin Tafa harus bangun dengan semangat. Aku bilang, pokoknya Tafa harus bangun semangat, kita puasa supaya Allah kasih kebaikan untuk Tafa. Terus akhirnya dia tidur. Terus pas aku masak sahur nih, aku nyiapin sahur, terus aku nunggu sampai jam 4, kan aku masak sahur jam 3. Aku nunggu sampai jam 4. Bangunin gak ya, kasihan. Tapi kalau misalnya nanti dia dibangunin, taunya dia malah ngamuk, malah nangis, aku harus gimana ya, malah ribet sendiri. Padahal aku pengen sholat subuh, pengen ngaji dulu, pengen apa dulu ya gitu ya ibu-ibu. Jadi kadang-kadang tuh kesuksesan dalam mendidik anak itu tergantung dari niat orang tuanya gitu. Kayak misalnya gini, contoh intermezzo dikit ya. Jadi contoh nih, aku tuh waktu itu gak ngajarin dengan serius Tafa untuk fit training atau pup training.
Jadi aku setengah hati juga ngajarinnya. Akhirnya Tafanya nggak bisa sampai 4 tahun. Tapi pas udah pandemi, aku fokusin untuk oke, Tafa harus bisa. Beneran itu cuma sehari atau 2 hari langsung bisa. Jadi sebenarnya ngedidik anak tuh gampang asal orang tuanya tuh punya tekad gitu loh untuk oke, ini anak harus goalsnya apa nih besok gitu, harus bisa apa. Nah, anak juga akan ngikutin gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya kitanya masih malas-malas, ragu-ragu kayak aku waktu itu ya, malas nanti kalau misalnya training harus kalau ke mall harus antar dia ke WC, nanti belum lagi kalau dia ngompol, belum lagi bla bla bla, kalau di jalan gimana segala macam. Nah, karena pemikiran yang malas ribet dan segala macam, akhirnya aku nggak ngajarin dengan serius apa untuk pee and poop gitu di tempatnya, di toilet. Tapi pas aku udah semangat itu nggak ada berapa hari, cuma sehari 2 hari benar-benar langsung bisa anaknya gitu. Jadi harus sabar dan harus kuat ternyata tekadnya untuk bisa ngajarin. Oke, itu soal pengalaman aku yang sebelumnya ya. Ya udah, aku bangunin nih Tafa jam 4. Aduh, aku deg-degan banget kan bangunin Tafa. Terus aku bilang gini, pelan-pelan banget aku banguninnya ya. Harusnya aku videoin sih karena cuman tadinya aku nggak videoin karena aku nggak kepikiran untuk di sharing gini. Cuman tadi aku baru banget kepikiran untuk sharing gitu. Aku bangunin, aku bilang, Kak bangun yuk gitu kan, Tafa mau dapat pahala dari Allah, mau dapat kebaikan nggak dari Allah, mau dapat mainan yang bagus nggak dari Allah, kakak kan mau Play-Doh yang ada dinonya, aku bisikin gitu. Terus dia ngangguk-ngangguk, terus dia duduk, terus dia kayak oke, mah wait gitu, ngumpulin nyawa dulu, terus dia diam gitu. Terus aku bilang lagi, ayo kakak pinter yuk, pelan-pelan aja nggak apa-apa yuk gitu segala macam. Tadinya aku nggak niat loh, aku sama sekali nggak niat untuk misalnya kakak cuma boleh sahur sampai azan, ya udah azan nggak boleh makan lagi. Aku tadinya ya udahlah longgarin dikit sampai makanan dia habis gitu ya, longgar aja kan namanya juga masih belajar, nggak mesti harus pak banget gitu. Cuman pas prakteknya dia langsung oke mah turun ya, dia turun. Terus dia tanya papa mana, papanya ngerokok, papa mana, papa lagi di luar. Oh ya udah, papa mau makan, ya mau makan sama apa, ini. Dia makan telur sama chicken nugget gitu, yang gampang kan, anak kecil pasti suka chicken nugget. Terus dia makan, papa mau makan sendiri apa disuapin, mau sendiri. Terus dia makan sendiri. Terus aku sempat videoin ini, dia videonya ya, dia makan, udah makan dia minum, udah gitu aku bilang ini, Tafa mau yang manis-manis nggak, mama kasih beng-beng ya biar kakak kuat gitu, karena dia tuh suka banget coklat. Tafa sama Oksa suka banget coklat, jadi aku harus kayak ngasih coklat dulu supaya nanti dia siangnya tuh nggak kepengen coklat. Ya udah dia makan 1 beng-beng gitu. Terus udah gitu sikat gigi. Terus habis sikat gigi aku ajarin dia wudu. Sebenarnya dia udah beberapa kali belajar wudu sih, cuman sekarang lebih serius lagi belajar wudunya. Belajar wudu ya kak, wudunya gini ya, kalau dulu tuh masih aku bantuin gitu, sekarang enggak, aku cuma bilang ayo kak kumur-kumurnya 3 kali kak, ayo kak usap hidungnya 3 kali, pokoknya aku ngomong doang gitu, dikte doang, nggak ikut campur nyentuh dia fit ya, nggak campur fisik lah gitu. Sampai akhirnya udah tuh dia ini, terus dia minum, udah pas banget minumnya habis tuh azan gitu. Jadi padahal tadinya nggak niat untuk ngepasin waktunya sama waktu azan, tapi Allah masih kemudahan lah gitu ya untuk ngajarin anak ini berpuasa. Ya udah, terus dia minum pelan-pelan. Aku bilang kak udah minumnya nggak usah cepet-cepet, kakak pelan-pelan aja, kalau anak kecil nggak apa-apa, namanya juga masih belajar, walaupun udah azan pelan-pelan aja, habisinnya pelan-pelan, daripada dia kesal terus dia muntah kan, nasinya keluar lagi kasihan, nanti jadi lapar, puasanya mulai jadi gagal. Ya udah aku bilang ya udah pelan-pelan ya, pelan-pelan. Udah gitu Tafa ikut sholat ya sama mama dan papa ya, terus dia ikutan sholat deh ini. Nah ini perdana kita bertiga sholat bareng, karena biasanya aku sama adik doang atau Tafa sama adik doang. Nah sekarang bertiga nih, jadi dia bisa ngeliat, bisa mencontoh, oh kalau laki-laki itu kayak papa loh gayanya gitu, oh kalau misalnya gimana dia bisa contoh dari mamanya yang di samping, dia bisa lihat ke samping, dia bisa lihat ke depan. Jadi suasana aku pengen suasana islaminya tuh ada gitu loh, walaupun aku bukan yang ngerti-ngerti banget agama, cuman kan wajib lah aku ngasih tahu ke anak-anak gitu bahwa cara kita beribadah itu seperti apa sebagai seorang muslim. Ya udah, terus dia ke atas duluan sama Adit ya, karena aku harus ini dulu lah ya pokoknya. Aku bilang ini, Tafa mau ke atas sama papa, mau tidur duluan ya, tidur. Tafa pipis dulu, dia pipis terus dia tidur. Terus tadi dia bangun jam 8 pagi dia bangun, tapi kita masih kayak main-main di kasur gitu, masih nonton YouTube lah, terus bercanda-bercandaan sama Oksa, karena kan setiap malam nih dia tuh suka bawa mainan, tapi mainan tuh nggak dimainin pas dia mau tidur, dia cuma simpan di meja. Nah nanti pas dia bangun tidur dia main dulu sama Oksa gitu loh. Nah sementara aku sama Aditnya masih kayak masih ngantuk karena tadi aku baru tidur jam 7. Sementara Adit istirahat dulu lah, kan dia mau berangkat kerja, jadi sebelum kerja dia kumpulin tenaga dulu kan hari pertama puasa mungkin. Ya udah, terus dia Tafa dan Oksa akhirnya turun ke bawah jam 10-an, terus kita mandi. Yang misalkan anak mandi, aku udah mandi duluan sih dari pagi. Terus mereka mandi, pas udah selesai mandi, nah ini nih yang aku deg-degan, Oksa itu makan ya, Oksa itu makan, tapi untungnya Tafa
masih bisa dikendaliin, masih bisa dikasih tahu, masih bisa dikasih pengertian bahwa sabar ya kak, sabar supaya kakak nanti dapat hal yang baik. Dan kayak gini cara aku untuk ngajarin Tafa sabar dan ngalihin perhatian Tafa dari rasa laparnya dia. Untung ada Oksa, bisa main sama Oksa. Kakak jadi nggak inget kalau dia lagi puasa. Sekarang udah setengah 12, setengah jam lagi. Only Hot Wheels. Where's makeup? This. That's it. Hot Wheels City. Let's go. Woo. No, not Hot Wheels City. Kim. Tavares, This there are. Tavares, Legonya masukin lagi dong. Boxnya kok gitu doang? Good job, Tafa. Aduh, ditonjok. Tavares, hey, lagi apa sih? Are you hungry? Tidy up first. Kita makan ya. Sudah jam 12. Go. Beresin dulu mainannya, mama siapin makan kakak ya. Oke nggak? Mama siapin makan kakaknya beresin dulu mainannya, oke? Ya, malah nonton. Kakak. Tafa beresin dulu mainannya. Mama siapin makan buat kakak, oke? Ya, beresin dulu, ini berantakan banget mainannya. Oksa, bantu kakak beresin mainan, Oksa. Di pause dulu YouTube-nya. Di pause dulu sayang. Yuk, tidy up dulu yuk. Oke. 1, 2, 3, go. Tafa, Oksa. Oksa emang nyebelin banget. Ayo Oksa cepet dong, Oksa. Masa itu kakak yang puasa aja semangat loh. Oksa tadi udah makan, masa nggak ada tenaga buat beres-beres? Ayo go. Laka sumtu. Wabika amantu. Wa ala rizkika aftortu. Tafa lihat mama dong. Birohmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekarang doa mau makan. Doa mau makan gimana? Allahumma barik. Amin. Selamat kakak, udah bisa buka puasa. Kakak hebat sekali puasanya sampai jam 12 loh. Ayo makan, go. Bismillah dulu, pelan-pelan. Minum dulu kak. Lebih hungry juga, mau makan juga. Bentar ya, mama mau susu pakai chicken nugget and then nasi. Oke.
Alhamdulillah, hebat kakak, good job. Hari pertama hebat sampai jam 12. Baby mau makan? Kakaknya Tafla gak makan. Oh, mama nggak boleh cubit, kakak lagi makan. Sorry, sakit? When I hungry. When I hungry. Oke. Ini udah mau tidur, udah setengah 10 malam. Cuman karena mau di video jadi lampunya dinyalain. Biasanya sih udah langsung mati lampu. Tafa and Oksa mau mama ceritain apa malam ini? Mikirnya lama banget sih. Mikirnya kok lama banget. Mau diceritain apa? Rabbit dia makan fruit sama. Masa itu terus? Bosen kali. Oh, dia makan yang snake jadi fat. Yang rabbitnya makan snake yang si Emang masih lucu ya? masih lucu atau funny ya? Mama kan udah cerita itu udah sering banget, Kak. Ciboy bisa montonnya. Iya. Ada seorang anak laki-laki namanya Nino. Nino? Ya, Nino. Nah, Nino ini anaknya manja banget. Banyak banget. Ih, manja banget. Kamu tahu artinya manja nggak? Tapi manja apa ya? Manja itu anaknya itu Nino itu deket banget sama mamanya. Dia itu disayang sama mama papanya. Semua yang dia pengen selalu dikasih sama papa mamanya. Tapi jadinya Ninonya itu jadi cengeng, jadi ogok. Dia jadi monster. No, dia nggak jadi monster. Kenapa dia harus jadi monster? Nah, suatu hari Nino ini lagi jalan-jalan sama mama dan papanya. Papanya? Iya, lagi jalan-jalan. Terus Ninonya lihat mainan yang dia suka. Suka Toys, ya. yang punya big. Jadi apa yang big? Megazord robot maybe? Big Megazord? No, I think it's Patrol My Pop's Tower. Oh iya bener, Paw Patrol Tower. Nah, Paw Patrol like Tower. But the big. Oke, terus dia lihat mainan itu, dia nangis pengen beli. Mami, aku pengen beli mainan itu. Mami, aku pengen beli mainan itu. Gitu. Terus maminya bilang, kan kamu kemarin baru beli mainan. Masa beli mainan terus? Kalau misalnya kamu beli mainan terus, nanti uang mami habis. Gitu. Kalau uangnya habis, nanti nggak bisa beli makan buat Nino, nggak bisa bayar sekolahnya Nino, gitu. Lagi pula kalau misalnya kita selalu beli mainan itu nanti jadi mubazir. Iya, udah habis yang banyak udah habis. Iya, gitu. Jadi kita harus sabar-sabar ya kalau Nino mau mainan, sabar-sabar. Next time mama beliin, jangan setiap hari beli mainan, gitu maminya Sama bilang. Allahnya. Iya, kita harus minta sama Allah. Nah, terus Ninonya marah-marah. Boleh nggak marah-marah sama mami dan daddy? No. Tapi dia marah-marah. Dia pokoknya ngamuk-ngamuk, dia nggak mau pulang dari Toys Kingdom. Toys Kingdom. Kan apa beli mainan? Iya. Kalau Tafa dan Oksa, kalau misalnya mama bilang nanti ya belinya, nurut kan? Tapi dia angry. Siapa yang angry? Mama dan papa. Mama dan papanya angry sama Nino, or mama papa angry ke Oksa? No. Enggak, mama papa nggak angry ke Oksa ya, karena Tafa dan Oksa anak yang baik ya. Jadi kalau misalnya ikutan kebangun gara-gara kakak, katanya Oksa juga mau puasa, jadi ikutan sahur sama kakak. Kalau kakaknya udah benar, maksudnya kakaknya tuh misalnya udah bisa pipis di toilet, pasti adiknya ngikutin. Karena kakaknya udah bisa puasa, adiknya juga mau ngikutin. Jadi sebenarnya kalau punya anak dua dengan umur dekat ini tuh lebih gampang ngedidiknya. Didik aja kakaknya, nanti adiknya ngikutin. Makannya sampai kayak gitu, Oksa. Pelan-pelan aja. Ini. Tapi dulu. Ini sekali lagi. Sekali lagi.
Kakak pintar kasih tahu ya, puasa ya. Tapi kalau sholat itu tidak boleh ngomong ya. Oksa hari ini puasa ya? Ya. Puasa sampai jam berapa? Baby. Ih, mau tanya, puasa sampai jam berapa? 10:30. Ada apa? Makan kak, baby udah waktunya buka puasa, yeay. Tadi Oksa bangun jam 9 pagi, ya kan? Terus mau ikut-ikutan puasa, ya udah dipuasain. Terus aku nunggu aja sampai dia minta makan. Ternyata dia minta makan jam 10:30. Ya udah, sekarang dikasih makan deh. Ya Oksa ya. iPad. Oh, main sambil iPad nih. Apa sama Allah? Baby. Iya, yang bener dong jawabnya, baby mulu ah. Kamu pengen tahu. Mau toys apa tadi Oksa bilang? Robot apa? Toys Gecko. Robot Gecko. Oksa buka puasa loh, ini hebat loh Kamu Oksa. mau makan? Ya minum dulu. Kan Oksa tadi baru buka puasa. Oksa ngerti gak sih Oksa tuh tadi buka puasa 1,5 jam lumayan. Ya. Jadi dia bangun jam 9, terus dia main nonton. Tadi dia main sama kura-kura. Dia punya turtle kecil. Terus dia main Hot Wheels sama kakak. Nonton iPad, main game di iPad. Terus tiba-tiba 10:30 tadi dia bilang, "Mah, I'm hungry, mau mamam," katanya mau makan. Baby mau makan nasi. Terus Oksa sekarang buka puasanya pakai opor. Lebaran belum ya, Beb? Udah punya opor. Sih bagusnya punya anak yang seumuran, maksudnya umurnya deket gitu ya. Jadi kakaknya ngapain dia ngikutin. Makanya ke kakaknya tuh harus bener-bener deh ngedidiknya biar karena adiknya akan niru banget. Oksa, puasanya gimana? Happy nggak? Baby happy nggak? Happy. Emang kalau puasa kita dapat apa sih? Tahu nggak? Susah ya ngomong sama anak umur 3 tahun. Anak lagi konsen main game. Stop dulu gamenya boleh nggak? Mama mau tanya-tanya boleh? Stop dulu boleh? Oh tadi boleh katanya. Siapa yang mau dapat robot Gecko? Mau dapat robot Gecko nggak? No. Hah? No, bener nih. Makan. Oh mau makan karena lapar. Ya udah, alhamdulillah Oksa belajar ya. Hebat baby. Oke, selamat berpuasa semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sini Oksanya. Mana yang kakak yang big? Ya yang itu benar. Oksa yuk. Mana timnya Oksa? Turtle Oksa namanya Hulk. Turtle kakak namanya Aquaman. Ayo. Ya, ini Aquaman ya betul. Ayo baby cepetan, nanti kakak menang loh. Ambil yang baby cepet. Ini mah kayaknya bakal 2 jam kemudian finishnya. Ayo, bisa nggak? Good job baby, pelan-pelan sini, taruh sini. Tuh, ready ya? Ini kayak Oksa ya, kayak Oksa nakal ya, suka ini, sok kemana wae ya baby ya. Dia udah win kak. Oke, start ya. Ready, steady, go. Tafa, Oksa, Tafa. Gimana sih? Ayo kamu maju, ayo. Dia takut kayak. Jangan digituin, kakak kasihan. Kakak ini nanti dia mau keluar. Ayo. Dia kesini. Ini pendukungnya, supporternya. Ayo. Jangan nakal. Punya Oksa galak. Lihat kak, lainnya jadi kehapus gara-gara kura-kuranya kak. Kali dia mau follow the line. Apa yang racing dong? Iya, ternyata turtle-nya nggak bisa racing ya. Iya, nggak bisa kayaknya. Maybe kita harus beli hamster.
Oh, Enggak, Ma. Hamster itu suka racing. iya. Dia suka main yang ada roda itu, lari-lari. Iya, tadi Tafa nontonin. Kakak Tafa hebat ya, puasanya masih kuat ya. Kakak Tafa sekarang puasanya sampai jam 1:30. Nanti mau buka pakai apa? Buka puasanya mau sama apa? Fish sama nasi, and then the chicken. chicken. Wah, banyak banget. Itu nggak banyak. Four. 3.